pagi adik-adik, buat yang di rumah, selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, buat di rumah kita patut bersyukur hari ini ya adik-adik. Kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersekolah minggu. Meskipun kita di rumah dan tidak di gedung sekolah minggu masing-masing ya adik-adik. Nah buat adik-adik di rumah kita akan menyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah buat adik-adik di rumah, Kakak Lina mau tanya dulu ya. Waktu hari Minggu siapa yang sekolah minggu online? Ayo ya, pastinya adik-adik di rumah sekolah minggu online semua ya. Pasti dikasih nonton YouTube sama bapak mamanya ibu di rumah ya. Nah waktu hari Minggu adik-adik di rumah, ayo dengar cerita apa, tentang apa coba buat adik-adik di rumah, ayo. Ya, nah adik-adik cerita minggu lalu tentang ada orang buta. Nah orang butanya ini pasti duduk terus, tidak bisa kemana-mana ya adik-adik. Misalkan bayangkan kalau adik-adik, misalkan ini adik-adik, misalkan kita tutup mata saja pasti sudah tidak bisa jalan-jalan. Pasti kalau mau minta makan sama mama, pasti minta makan sama mama. Mama ambilkan dulu makanan, pasti begitu ya adik-adik. Nah sama dengan cerita yang minggu lalu ya buat adik-adik. Ini adalah tentang Bapak Bartimeus. Nah Bapak Bartimeus ini adik-adik, dia itu seorang yang buta yang duduk di jalan minta-minta. Nah itu dia suatu hari dia ada banyak kerumunan dan Tuhan Yesus ada pada saat itu, dan Bapak Bartimeus ini berusaha berdiri untuk meminta kasihan sama Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah buat adik-adik di rumah, dan Bapak Bartimeus ini disembuhkan sama Tuhan adik-adik. Nah buat adik-adik yang ada di rumah, misalkan kalau kita tidak minta-minta terus kita buta, atau misalkan kita sakit, kita harus meminta pertolongan sama Tuhan ya adik-adik. Misalkan kalau adik-adik sakit atau orang tuanya adik-adik sakit di rumah, adik-adik harus meminta pertolongan sama Tuhan supaya disembuhkan. Dan buat adik-adik orang tua lagi sudah sehat, dan adik-adik juga bisa bermain bersama orang tua di rumah. Nah sebelumnya itu kita akan juga mendengarkan sebuah cerita yang lebih serunya lagi adik-adik. Kita akan berdoa, adik-adik yang di rumah tutup mata ya adik-adik, sama lipat tangan, kita minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Pada saat ini anak-anak sekolah minggumu duduk tenang ya Tuhan, meskipun kami sekolah minggunya di rumah dan online ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sebentar lagi akan mendengarkan cerita ya Tuhan. Berkati buat kakak kami yang akan cerita, dan berkati buat kami yang akan mendengarkan anak-anak sekolah minggumu meskipun di depan HP ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, semoga apa yang diceritakan buat kakak kami ya Tuhan bisa menjadi pedoman buat kehidupan kami bersama anak-anak sekolah minggumu. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan dengarkan satu cerita Alkitab yang akan Kakak Elsie ceritakan. Tapi sebelumnya itu Kakak Elsie ada bawa sesuatu ya. Coba adik-adik lihat. Ada yang bisa tebak enggak? Kira-kira isinya tasnya Kak Elsie ini apa ya? Ada yang ngomong permen. Benar enggak sih permen? Oh dia bilang Upin Ipin. Wah coba kita lihat ya. Kedengaran enggak? Coba kita lihat sama-sama isinya benar enggak koin ya? Oh iya benar.
uang koin adik-adik. Tapi uang koinnya yang banyak ini ya. Nah, biasanya uang koinnya dipakai, uang itu biasanya kan dipakai untuk apa ya? Untuk beli apa ya? Beli kue, beli apa lagi? Beli permen, beli makanan, beli minuman. Banyak sekali yang bisa dibeli dengan uang ya. Nah, sekarang kakak akan ceritakan satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Bagus. Nah, Yudas Iskariot suatu hari dia pergi bertemu dengan para imam. Untuk apa dia pergi bertemu dengan para imam ya? Ternyata Yudas merencanakan bersama dengan para imam, merencanakan penangkapan Tuhan Yesus adik-adik. Yudas ingin memberikan Tuhan Yesus kepada para imam. Yang penting para imam memberikan uang. Nah, jahat sekali ya ternyata si Yudas ini ya adik-adik ya. Nah, terus pada saat Yudas pergi bertemu dengan para imam, Tuhan Yesus dan murid-murid yang lainnya kemana ya? Ternyata mereka sedang mempersiapkan perjamuan Paskah. Tuhan Yesus dan juga murid-murid yang lainnya sedang mempersiapkan perjamuan Paskah. Tuhan Yesus meminta kepada dua orang muridnya untuk pergi ke suatu kota, dan nanti di kota itu mereka akan bertemu seseorang yang membawa kendi yang berisi air. Nah, Tuhan Yesus memberikan petunjuk begitu kepada muridnya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada muridnya, ikutilah orang itu yang membawa kendi, karena dialah yang nantinya akan menunjukkan kepada kalian tempat perjamuan Paskah. Lalu berangkatlah kedua orang muridnya ini adik-adik ke kota yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, sampai di kota itu, coba tebak, benar enggak sih apa yang dibilang sama Tuhan Yesus tadi, bahwa nantinya mereka akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air? Ayo dengar dulu ya. Oke. Kemudian sampailah mereka, kedua murid Tuhan Yesus ini ke kota. Nah, mereka ternyata betul-betul adik ketemu dengan seseorang yang membawa kendi yang berisi air. Kedua muridnya Tuhan Yesus ini mengikuti orang yang membawa kendi ini. Orang yang membawa kendi ini menunjukkan tempat perjamuan Paskah. Nah, ketika meja perjamuan Paskah sudah tersedia, pada malam harinya Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke meja perjamuan Paskah yang sudah disiapkan. Adik-adik, tadi kan Yudas pergi ketemu sama siapa? Para imam. Nah, kira-kira Yudas ada enggak ya di perjamuan Paskahnya itu? Mari kita lihat sama-sama. Kita dengarkan selanjutnya ya. Inilah Yesus bersama dengan berapa orang yang muridnya ini ya? Coba kita hitung sama-sama ya sayang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Murid Tuhan Yesus ada 12 ya? Benar ya, ada 12 ya adik-adik ya? Berarti Yudas ikut di dalam perjamuan Paskah ini. Pada saat perjamuan Paskah sementara berlangsung, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah satu di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang sedang makan bersama dengan aku. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ketakutan adik-adik dan sedih. Lalu satu persatu mereka berkata, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kemudian memberikan tanda bahwa orang yang akan mengkhianati dia, yang akan menyerahkan dia, akan mencelupkan rotinya ke pinggan. Pinggan ini tempat minumnya ya adik-adik ya. Ke pinggan yang sama yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah Yudas melakukan itu adik-adik? Iya, Yudas melakukan itu. Nah, Tuhan Yesus sebenarnya tahu siapa yang akan menyerahkan dia kepada para imam.
Tapi yang adik-adik perlu pelajari dari cerita kita hari ini, Tuhan Yesus sangat setia. Ya, sekalipun dia tahu nanti dia akan ditangkap, nanti dia akan disiksa, dan nanti akan disalibkan, tapi Tuhan Yesus tetap setia melakukan itu untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kakak, dosa-dosa adik-adik, dosa mama, dosa papa, ya. Nah, adik-adik jangan seperti muridnya Tuhan Yesus tadi. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Jangan seperti itu ya adik-adik, yang selalu hati dan pikirannya dipenuhi dengan yang tidak baik, ya. Nah, harus tetap setia seperti Tuhan Yesus setia melakukan perintah Tuhan, ya. Ingat, kalau misalnya ada temannya yang mengejek, dibalas atau tidak? Tidak. Bagus. Harus dimaafkan atau diampuni ya adik-adik ya. Adik-adik, ayo kita bersyukur dengan cara tetap setia melakukan perintah Tuhan Yesus. Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagu respon, lagu baru untuk adik-adik. Tapi bisa deh mama papanya minta tolong diajar ya. Lagunya ini di NKB 154. Oke? Kita mulai. Setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Kita ulangi lagi ya. Setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan selesai ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Nah, sebelumnya itu Kak Lina dulu pesan-pesannya buat adik-adik di rumah. Nah, buat adik-adik di rumah kan hari ini dilarang untuk keluar rumah. Nah, adik-adik harus rajin olahraga di rumah, makanan yang sehat, makanan buah-buah, terus harus rajin cuci tangan ya adik-adik, terus rajin minum air putih, jangan lupa juga untuk belajar meskipun tidak ke sekolah, dan yang pentingnya lagi buat adik-adik, kita harus rajin berdoa. Nah, sebelumnya ibadah selesai kita harus tutup dulu ya buat doa penutup. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pada saat ini ya Tuhan. Bapa yang kami dalam kebesaran sorga, berkati kami ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, semoga firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan buat kakak-kakak pengasuh kami yang selalu senantiasa untuk mengajar dan selalu menceritakan tentang firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom, sampai jumpa ketemu minggu depan.